Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norman ST, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 5 tahun 2021, melaporkan hasil implementasi aksi perubahan dengan judul Berdasi, Budaya Tertib dan Budaya Bersih. BPBD Kota Balikpapan adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana di kabupaten atau kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan terdiri dari kepala, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Kepala BPBD Kota Balikpapan dijabat secara rangkap atau ex officio oleh Sekretaris Daerah Kota Balikpapan. Kepala BPBD Kota Balikpapan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. Anggota unsur pengarah berasal dari lembaga atau instansi pemerintah daerah dan masyarakat profesional di daerah Kota Balikpapan. Sedangkan untuk unsur pelaksana yang dipimpin oleh kepala pelaksana bertanggung jawab kepada kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelaksanaan sehari-hari dalam hal penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2013 tentang uraian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada dasarnya adalah membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang penanggulangan bencana terhadap potensi bencana kebakaran pemukiman dan gedung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lainnya, juga kegiatan operasional non-kebencanaan dan kebakaran, serta tantangan ke depan sebagai salah satu kota penyangga dan pintu gerbang Ibu Kota Negara atau IKN. Reformer telah melakukan observasi selama menduduki jabatan sebagai Kepala Subbagian Umum, di mana persoalan internal yang mengakar di BPBD Kota Balikpapan adalah mengenai ketertiban dan kebersihan. Oleh karena itu, Reformer ingin memaksimalkan kebersihan dan ketertiban lingkungan kantor dengan membuat suatu gerakan yang disebut Berdasi, Budaya Tertib dan Budaya Bersih. Budaya tertib dan budaya bersih merupakan sebuah gerakan disiplin pribadi dalam hal kebersihan dan ketertiban yang nantinya diharapkan menjadi sebuah budaya atau lifestyle dalam bekerja dan bertugas sehari-hari di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan. Untuk menerapkan Berdasi, dibuat rencana pelaksanaan dalam beberapa tahapan atau milestone, yaitu tahap jangka pendek 60 hari, tahap jangka menengah 3 bulan sampai 1 tahun, dan tahap jangka panjang 1 tahun sampai 2 tahun. Beberapa manfaat yang akan diperoleh setelah Berdasi diterapkan yakni 1. Tercipta lingkungan kantor yang bersih dan sehat. 2. Tercipta budaya tertib kehadiran pegawai, tertib aturan berpakaian kerja, dan tertib penggunaan sarana-prasarana kantor. 3. Tercipta karakter pegawai BPBD Kota Balikpapan yang berkepribadian kuat, disiplin, bertanggung jawab, dan saling bekerja sama secara bahu-membahu tanpa melihat batasan-batasan lintas sub-unit organisasi. 4. Menciptakan kepercayaan publik terhadap aparatur BPBD Kota Balikpapan. 5. Diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPBD Kota Balikpapan dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Capaian aksi perubahan Berdasi sesuai dengan milestone jangka pendek yang dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari terdiri dari beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut. Milestone 1. Pembentukan tim kerja. Langkah awal dalam mengimplementasikan suatu aksi perubahan adalah dengan membangun sebuah tim kerja efektif. Tim kerja efektif yang berkompeten dan memiliki kemampuan kerjasama yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan aksi perubahan berjalan dengan optimal. Melaksanakan rapat persiapan dengan mentor dan tim kerja yang akan membantu reformer melaksanakan aksi perubahan. Sebelum tim ini terbentuk, terlebih dahulu dilakukan analisis dan penyusunan konsep susunan tim yang akan bekerja berdasarkan tupoksi dan kompetensi masing-masing bagian dan personil. Pembagian tugas tim kerja. Setelah tim kerja terbentuk, yakni tim dokumentasi dan administrasi, serta tim identifikasi data dan fakta, reformer memberikan penjelasan kepada masing-masing tim agar dapat bekerja secara baik dan teratur sesuai dengan tugas dan fungsinya di dalam tim. Membuat SK Kepala Pelaksana BPBD tentang pembentukan tim kerja aksi perubahan. Untuk memperkuat legalitas Berdasi, maka perlu membuat surat keputusan Kepala Pelaksana BPBD tentang pembentukan tim kerja Berdasi, agar seluruh tim dapat melaksanakan kegiatan dengan dasar hukum yang legal.
Milestone 2, identifikasi data dan fakta. Kegiatan identifikasi data dan fakta merupakan suatu kegiatan pengumpulan keadaan faktual yang terjadi di kantor dan penginventarisir sarana-prasarana yang belum terpenuhi dalam menunjang budaya kebersihan dan budaya ketertiban. Melaksanakan rapat persiapan dengan mentor dan tim kerja untuk membahas pelaksanaan aksi perubahan. Pada tahapan ini, reformer melakukan rapat persiapan dengan mentor dan tim kerja untuk membahas pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan fakta yang terjadi di lingkungan BPBD Kota Balikpapan. Koordinasi dengan tim kerja dalam pendataan dan mendokumentasikan fakta existing. Setelah dilakukan pendataan dan pendokumentasian fakta existing oleh tim dari tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021, diperoleh keadaan lingkungan BPBD Kota Balikpapan sebagai berikut. Berdasarkan absensi, terlihat beberapa pegawai masih sering terlambat. Pada suatu kondisi, suasana kantor pada saat jam kerja cenderung sepi. Beberapa pegawai terlihat tidak berada di kantor. Di samping itu, tidak terdapat kontrol izin kepada pegawai yang meninggalkan kantor pada saat jam kerja. Terdapat pegawai yang tidak menggunakan pakaian dinas secara rapi dan tidak menggunakan atribut. Pada saat jam pulang, ditemukan kondisi pemborosan atau ketidaktertiban penggunaan sarana-prasarana kantor seperti kondisi komputer dan lampu yang dibiarkan tetap menyala. Di beberapa lokasi UPTD PBD, terdapat kondisi di mana sampah berserakan, jumlah tempat sampah masih minim, dan WC dalam kondisi kotor. Terdapat pegawai yang merokok di dalam ruangan kantor. Koordinasi dengan tim kerja untuk melakukan telaahan dan manajemen perbaikan berdasi. Pada tahapan kegiatan ini, reformer melakukan koordinasi dengan tim kerja untuk melakukan telaahan dan manajemen perbaikan berdasi. Berdasarkan hasil koordinasi, akan dilakukan beberapa kegiatan dalam rangka manajemen perbaikan berdasi, yaitu membuat surat edaran berdasi, membuat beberapa SOP dalam pelaksanaan kegiatan berdasi, khususnya SOP penghargaan dan hukuman pegawai, membuat kode etik pegawai, menyediakan sarana dan prasarana kebersihan, dan membuat jadwal rutin siraman rohani setiap minggu, serta melaksanakan sosialisasi berdasi, budaya tertib, dan budaya bersih. Milestone 3, pemenuhan unsur pendukung dan pelaksanaan kegiatan berdasi. Pembuatan surat edaran berdasi. Salah satu dasar dalam pelaksanaan berdasi adalah dengan membuat surat edaran kepala pelaksana perihal pelaksanaan budaya tertib dan budaya bersih, yang mana dalam hal ini akan menguatkan reformer dan tim dalam penerapan budaya tertib dan budaya bersih di lingkungan kantor BPBD Kota Balikpapan. Pembuatan SOP berdasi. Setelah surat edaran dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat standar operasional prosedur sebagai panduan yang harus dilaksanakan pegawai dalam penerapan berdasi. Beberapa SOP yang dibuat adalah SOP penghargaan dan hukuman pegawai, SOP tertib pakaian dinas beserta atributnya, SOP tertib dalam pemanfaatan waktu, SOP tertib pemakaian sarana-prasarana kantor, SOP bersih lingkungan kantor, SOP bersih dan sehat dalam perilaku sehari-hari, dan SOP bersih dalam integritas dan spiritualitas. Pembuatan kode etik pegawai. Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan unsur penting yang harus dipegang oleh seluruh pegawai, terutama dalam hal membudayakan ketertiban dan kebersihan. Penyediaan sarana-prasarana pendukung berdasi. Penyediaan sarana-prasarana pendukung dilakukan untuk menunjang kegiatan berdasi. Beberapa sarana-prasarana yang disediakan adalah lembar kontrol izin pegawai, stiker himbauan dilarang merokok, stiker himbauan menjaga kebersihan, stiker tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, penyediaan tempat sampah tambahan, dan spanduk peringatan keterlambatan masuk kerja, serta jadwal kegiatan siraman rohani. Sosialisasi berdasi. Sosialisasi berdasi perlu dilakukan agar pegawai dapat memahami dan menjalankan kegiatan budaya tertib dan budaya bersih secara baik dan berkelanjutan. Adapun hal-hal yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi adalah sesuai dengan indikator sasaran berdasi, yakni tertib dalam pemanfaatan waktu, tertib berpakaian dinas, tertib pemakaian sarana-prasarana kantor,
bersih lingkungan kantor, bersih dan sehat dalam perilaku sehari-hari, serta bersih dalam integritas dan spiritualitas. Milestone 4, monitoring dan evaluasi kegiatan. Monitoring dan evaluasi setelah dilakukan kegiatan berdasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim setelah seluruh kegiatan berdasi dilakukan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 15 November sampai dengan tanggal 17 November 2021 dengan harapan terjadi perubahan budaya ke arah yang lebih baik sesuai dengan indikator berdasi yang telah dibuat. Adapun dari hasil monitoring dan evaluasi diperoleh keadaan sebagai berikut. 1. Terdapat pengurangan jumlah pegawai yang mengalami keterlambatan. 2. Tersedianya lembar kontrol izin yang berfungsi untuk mengetahui kegiatan pegawai yang berada di luar kantor. 3. Seluruh pegawai telah menggunakan pakaian dinas secara rapi dan menggunakan atribut. 4. Pada saat jam pulang, tidak ditemukan lagi komputer dan lampu yang masih menyala. 5. Kantor UPTD PBD tidak terdapat lagi sampah yang berserakan. Jumlah tempat sampah telah cukup dan WC dalam keadaan bersih. 6. Tidak terdapat lagi pegawai yang merokok di dalam ruangan kantor. 7. Berjalannya kegiatan siraman rohani setiap minggu kepada pegawai BPBD Kota Balikpapan guna meningkatkan spiritualitas. Dengan telah dilaksanakannya seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan dalam milestone, maka telah dicapai tujuan jangka pendek, yaitu terlaksananya budaya tertib dan budaya bersih di lingkungan BPBD Kota Balikpapan. Terlaksananya kegiatan tersebut memberikan hasil perubahan budaya ke arah yang lebih baik seperti pegawai menjadi lebih taat, tertib, dan peduli terhadap peraturan yang ada. Berikut disajikan kondisi before dan after setelah dilakukan penerapan berdasi di lingkungan BPBD Kota Balikpapan. Reformer sebagai pelaksana aksi perubahan ini berkoordinasi dan mendapatkan dukungan dari stakeholder internal dan eksternal, yaitu Wabarakatuh, saya Rahmat Masud, Wali Kota Balikpapan. Tentunya dalam kesempatan ini saya ingin memberikan dukungan kepada Saudara Normansa ST, Kepala Subbagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan. Tentunya dalam melaksanakan aksi perubahan yang berjudul Budaya Tertib dan Budaya Bersih, artinya disingkat dengan Berdasi. Luar biasa. Semoga pelatihan kepemimpinan ini, kepemimpinan pengawasan Angkatan 5 tahun 2021, tentunya ini bermanfaat di dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang nyaman dihuni, yang maju, modern, dan sejahtera dalam bingkai Madinah Beriman. Terima kasih Pak Normansa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismir Novian Hakim, Sekretaris BPBD Kota Balikpapan, dengan ini mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Bapak Normansyah ST dengan judul Berdasi, Budaya Bersih dan Budaya Tertib. Hal ini memang sejalan dengan tupoksi saya selaku sekretaris yang menangani masalah internal perkantoran, terutama terkait dengan budaya pegawai itu sendiri, baik dari sisi sikap, perilaku, kemudian kebersihan dan hal-hal lainnya yang kedepannya ketika budaya bersih dan budaya tertib ini dapat terlaksana dengan baik, maka itu akan menjadi sebuah dorongan atau motivasi ke depan dan membuat BPBD menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih, semoga Pak Norman sukses dalam menjalankan aksi perubahannya. Demikianlah laporan aksi perubahan ini. Semoga budaya tertib dan budaya bersih senantiasa dilaksanakan oleh seluruh pegawai, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Salam tangguh, salam kemanusiaan.